Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aronika, bayangkan di tengah-tengah para sahabat Rasulullah yang begitu penuh keimanan, keteguhan hati dan keseriusan dalam menegakkan syariat, ada seorang sahabat yang dikenal karena sikapnya yang jahil, suka bercanda, dan sering membuat tawa. Namun keunikannya justru semakin mendekatkan dirinya kepada Rasulullah, yang bahkan menyatakan bahwa ia akan masuk surga sambil tersenyum. Siapa dia? Seorang sahabat yang berhasil menghidupkan suasana dengan humornya, dan di balik canda tawanya tersembunyi kebesaran iman dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lantas, apa yang membuat pula ia begitu dicintai oleh Rasulullah, meskipun ia seringkali mengerjai beliau? Bagaimana kisahnya? Mampu menginspirasi kita tentang bagaimana Islam tidak hanya berbicara tentang ketegasan, tetapi juga tentang keceriaan dan cinta. Terus simak video ini hingga selesai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Di antara sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW, ada beberapa yang dikenal dengan kepribadian unik mereka. Ada sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, kedermawanannya, dan kecerdasannya. Namun ada pula yang dikenal karena selera humornya yang luar biasa. Dan salah satu dari mereka adalah Nu'aiman bin Amr bin Raf'ah. Meski seringkali membuat ulah yang mengundang tawa, ia tetap sangat dicintai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa Nu'aiman akan masuk surga dengan tersenyum. Nu'aiman merupakan salah satu prajurit yang turut serta dalam Perang Badar, sebuah peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ini menunjukkan bahwa meskipun ia suka bercanda, Nu'aiman adalah seorang pejuang yang tangguh dan memiliki keimanan yang kuat. Namun keunikannya yang paling menonjol adalah kemampuan luar biasanya untuk membuat orang-orang di sekitarnya tertawa, termasuk Rasulullah SAW sendiri. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Nu'aiman adalah ketika ia membawa buah-buahan sebagai hadiah untuk Rasulullah SAW. Pada saat itu, Nu'aiman membeli buah-buahan tersebut dengan cara berutang kepada seorang pedagang dan mengatakan kepada pedagang tersebut untuk membebankan tagihannya kepada Rasulullah SAW. Dan ketika pedagang itu datang untuk menagih pembayaran kepada Rasulullah, Rasulullah pun terkejut dan bertanya kepada Nu'aiman, "Bukankah engkau memberikan buah-buahan ini sebagai hadiah untukku?" Dengan polosnya, Nu'aiman menjawab, "Benar ya Rasulullah, aku ingin menikmati buah-buahan ini bersamamu, tetapi aku sedang tidak punya uang." Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah pun tertawa dan akhirnya membayar tagihan buah-buahan itu. Tingkah jahil Nu'aiman tidak berhenti di situ. Ada lagi kisah serupa yang membuat Rasulullah tersenyum lebar. Suatu hari, Nu'aiman membawa madu sebagai hadiah untuk Rasulullah. Namun sama seperti kejadian sebelumnya, Nu'aiman membeli madu tersebut dengan utang dan membebankan tagihannya kepada Rasulullah. Rasulullah kembali tertawa saat mendengar kisah di balik hadiah itu dan sekali lagi membayar tagihan tersebut dengan senyum di wajahnya. Sifat jahil Nu'aiman sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Bahkan para sahabat lainnya seringkali menggoda Nu'aiman untuk melakukan keisengan-keisengan yang menghibur. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah ketika ada seorang badui yang datang ke Madinah dan membawa seekor unta. Beberapa sahabat yang tahu sifat jahil Nu'aiman kemudian menyarankan agar ia menyembelih unta milik orang badui tersebut untuk dijadikan hidangan makanan. Mereka mengatakan kepada Nu'aiman bahwa Rasulullah pasti akan membayar biaya unta itu. Tanpa ragu, Nu'aiman mengikuti saran mereka dan menyembelih unta itu. Ketika pemilik unta kembali dan melihat untanya telah disembelih, ia segera mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, siapa yang melakukan hal itu? Dan para sahabat serempak menunjuk Nu'aiman.
Rasulullah dengan wajah penuh senyum memanggil Nuaiman yang bersembunyi di rumah Duba'ah binti Zubair. Setelah Nuaiman ditemukan, ia menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti saran sahabat-sahabat lainnya. Mendengar pengakuannya, Rasulullah tertawa dan kemudian membayar harga unta tersebut kepada pemiliknya. Nuaiman memang dikenal sebagai pribadi yang jahil, tetapi yang menarik adalah cara Rasulullah menanggapi keisengan-keisengannya. Alih-alih marah atau menghukumnya, Rasulullah selalu menanggapinya dengan senyum dan tawa. Rasulullah tahu bahwa di balik keisengan Nuaiman tersimpan hati yang tulus dan cinta yang besar kepada beliau. Rasulullah bahkan pernah bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan tersenyum. Kisah-kisah Nuaiman memberikan kita pelajaran penting bahwa dalam Islam ada ruang untuk kebahagiaan, canda tawa, dan kegembiraan. Meskipun Islam menekankan keseriusan dalam beribadah dan menjalankan syariat, namun bukan berarti kehidupan seorang muslim harus selalu tegang dan kaku. Ada kalanya tawa dan keceriaan justru mempererat hubungan antar sesama dan mendekatkan hati-hati yang penuh keimanan. Meskipun kisah-kisah tentang Nuaiman seringkali dipenuhi dengan tawa dan canda, Islam memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bercanda. Dalam buku Adab Bercanda dalam Islam karya Hafiz Mufti Sain, dijelaskan beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan seorang muslim saat bercanda. Pertama, tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Candaan yang melibatkan nama Allah tidak dibenarkan karena namanya harus dijaga kesuciannya dalam semua keadaan, termasuk dalam percakapan ringan dan bercanda. Kedua, tidak berbohong. Bercanda harus didasarkan pada kebenaran. Berbohong hanya untuk membuat orang tertawa adalah hal yang dilarang dalam Islam. Ketiga, tidak menyakiti hati orang lain. Candaan yang merendahkan, menghina, atau meremehkan orang lain tidak sesuai dengan etika seorang muslim. Bercanda harus selalu dilakukan dengan penuh hormat dan menjaga perasaan orang lain. Keempat, tertawa dengan bijak. Islam menganjurkan agar kita tertawa dengan wajar, tidak berlebihan, karena tertawa yang terlalu sering dan berlebihan dapat melemahkan hati dan mengurangi keseriusan dalam beribadah. Kelima, menghindari perkataan buruk. Candaan tidak boleh disertai dengan kata-kata kotor, hinaan, atau ucapan yang merendahkan. Seorang muslim harus selalu menjaga lisannya, bahkan ketika ia bercanda. Salah satu alasan mengapa Rasulullah SAW selalu merespon candaan Nuaiman dengan senyum dan tawa adalah karena beliau tahu bahwa di balik setiap keisengan tersebut ada cinta yang tulus dari seorang sahabat kepada nabinya. Rasulullah memahami bahwa canda tawa adalah salah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang dan kedekatan, selama hal itu dilakukan dengan niat yang baik dan tidak melampaui batas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali dihadapkan pada situasi di mana orang-orang di sekitar kita menggunakan humor untuk mencairkan suasana. Ada kalanya kita mungkin merasa terganggu dengan candaan tersebut, tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap sabar dan lemah lembut. Bahkan ketika Nuaiman berulang kali menggoda beliau dengan candaan yang melibatkan tagihan buah atau madu, Rasulullah tidak pernah marah. Beliau selalu merespon dengan senyuman dan hati yang lapang. Ini mengajarkan kita bahwa salah satu tanda keimanan yang kuat adalah kemampuan untuk tetap bersabar dan tersenyum dalam menghadapi situasi yang mungkin di luar ekspektasi kita. Rasulullah menunjukkan bahwa memaafkan dan memahami niat baik di balik tindakan orang lain adalah bagian penting dari menjaga hubungan yang harmonis. Kisah Nuaiman bin Amr mengajarkan bahwa bercanda, jika dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariat, justru bisa menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan. Rasulullah sendiri seringkali bercanda dengan para sahabat dan keluarganya.
namun candaannya selalu penuh dengan makna dan tidak pernah melukai perasaan orang lain. Bahkan dalam candaannya, Rasulullah mampu menyampaikan nasihat-nasihat berharga. Dalam kisah-kisah tentang Nuaiman, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah merespon setiap keisengan dengan penuh kesabaran dan kelapangan hati. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar dari Nuaiman, sahabat yang mampu menyeimbangkan antara iman yang kuat dan kepribadian yang ceria. Terlebih lagi, mari kita teladani Rasulullah dalam cara beliau merespon orang-orang di sekitarnya dengan senyum dan kelembutan hati. Karena sesungguhnya, dalam senyum itulah terdapat kekuatan untuk menyejukkan hati dan mempererat tali persaudaraan.